Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Guru hebat semuanya, saya Nur Syamsi, Guru SMA N17 Kota Sungai Sari, calon guru pemerak angkatan 8. Kali ini saya akan berbagi tentang aksi nyata tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu melakukan wawancara dengan 2 orang kepala sekolah tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah mereka masing-masing. Adapun kepala sekolah yang saya wawancarai yaitu yang pertama adalah kepala sekolah saya sendiri, yaitu Bapak Fermazoni SPD, Kepala SMA N17 Kota Sungai Sari. Yang kedua adalah Bapak Dr. Bahtiar, yaitu Kepala SMA N1 Padang Santu. Bapak Ibu guru hebat, hasil wawancara akan saya analisis sesuai dengan pemahaman saya tentang materi modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di mana pengambilan keputusan ini dianalisis berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian sebuah keputusan. Bapak Ibu guru hebat, mari kita saksikan. Baik Pak, terima kasih waktu yang diberikan. Hari ini saya akan minta waktu Bapak untuk wawancara mengenai kasus-kasus yang berhubungan dengan kasus dilema etika ya Pak ya. Satu kasus ya Pak ya, suatu kasus yang dihadapkan dengan 2 pilihan atau lebih, di mana 2 pilihan tersebut saling berkepentingan dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Sebagai pimpinan di Satuan Pendidikan SMA S1 Padang Sago, apakah cara yang Bapak lakukan selama ini untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ini Pak? Yang pertama sekali, terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah ya umumnya, ya. Pertama tentu kita mengacu kepada aturan-aturan yang berlaku, baik aturan dari nasional maupun di daerah. Kemudian aturan-aturan tersebut kita pahami, kemudian kita musyawarahkan dengan guru, ini aturan-aturan yang berlaku. Nah kemudian kita akan coba musyawarahkan. Samping itu juga kita juga punya hati nurani gitu. Mungkin hati nurani kita lah yang berkata nanti bagaimana keputusan yang kita ambil. Kemudian secara adat istiadat dan agama juga harus kita masukkan. Yang penting adalah hati nurani kita berkata bagaimana aturan itu harus dilakukan. Oke. Kalau boleh diceritakan Pak, secara konkret langkah-langkahnya seperti apa tuh Pak? Nah ya langkah-langkahnya ya kita sosialisasikan, terus itu baru kita panggil, kemudian nanti baru kita membuatkan semacam surat keputusan mungkin. Oke. Ada kasih contoh nggak Pak berupa kasus dilematika ini? Kasus contohnya seperti ini ya, yang guru P3K yang ditugaskan di sekolah kita. Nah, semerta-merta nanti kan guru yang ada di dalam dengan mata pelajaran yang sama, berarti dia yang honorer kan akan sendirinya akan tersingkir dengan adanya guru P3K yang datang gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi guru yang ada ini tidak terlempar keluar, mungkin kita buat semacam kebijakan di sekolah kan, jadi tidak semerta-merta dia dikeluarkan atau di PHK, tapi mungkin dialihfungsikan untuk sementara. Ketika mengambil keputusan suatu kasus yang bersifat dilematika ini, apa bentuk tantangan yang Bapak hadapi? Tantangannya adalah mungkin mereka merasa tidak nyaman dengan keputusan kita, kemudian mungkin juga ada keluarganya juga tidak nyaman. Dari sini itu tantangan bagi diri kita pribadi juga, ada rasa kasihan atau rasa iba karena mereka tidak lagi bisa bekerja atau mereka penghasilnya secara tidak lagi bisa diterima gitu untuk menghidupi keluarga dan siapa. Ketika Bapak mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan kasus dilematika ya ini ya, apakah itu secara langsung Bapak ambil sikap atau perlu waktu atau ada perlu SOP atau langkah-langkah yang Bapak lakukan? Kalau di sekolah saya itu kita membutuhkan beberapa waktu ya untuk memutuskan. Karena memang harus kita pikirkan, kita musyawarahkan, dan juga harus juga kita renungkan gitu. Nah, apakah ada orang lain yang membantu, yang Bapak anggap lebih bisa membantu kasus ini, atau ada faktor-faktor lain yang Bapak butuhkan sehingga bisa mengambil sebuah keputusan? Oh, yang pertama tentu kita ada punya atasan ya, seperti Capdin, ya, kepala dinas, atau Capdin lah, atau pengawas,
yang sebagai mitra kita itu kita harus laporkan, kita minta masukan-masukan juga bagaimana keputusan yang kita ambil. Kemudian juga kepada wakil-wakil kita yang dianggap kita mampu. Apa pembelajaran dari cara-cara Bapak mengambil keputusan berhubungan dengan kasus dilematika dan apa langkah ke depannya? Nah, yang pertama pembelajaran yang bisa kita ambil dari dilema ini ya Bu ya. Pertama tentu kita harus memahami bersama pembelajaran yang harus kita benar-benar bisa memahami aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah atau siapapun yang berdampak terhadap karyawan atau pegawai kita. Jadi kita lebih memahami aturan-aturan itu. Jadi ke depan tentu nanti kita akan lebih bijaksana lagi ya, mengambil sebuah keputusan. Harus tahu nanti ke depannya dan lebih memperkaya pengetahuan kita terhadap aturan-aturan yang berlaku, kemudian lebih memperkaya kita untuk mengambil sebuah keputusan. Keefektifan dari keputusan yang Bapak ambil itu gimana cara mengukurnya? Oh, cara mengukurnya tentu sebenarnya tidak bisa kita ukur dari mana kita bisa mengukurnya. Jadi kita tidak bisa mengatakan itu sebuah, di satu sisi kita ada kepuasan, mungkin di sisi lain ada sebuah kekurangan berarti. Demikian saja Pak pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Bapak ceritakan Pak ya, saja yang Bapak lakukan dalam mengidentifikasi kasus dilematika? Terima kasih. Untuk di SMA 17 Kota Sungai Sari, kita memang sedikit dilema karena kita banyak guru honor. Seiring dengan waktu, guru negeri tentu harus dimaksimalkan jam mengajarnya. Jumlah kelas kita dengan yang 20 rombongan belajar, dengan guru yang ada, tentu ada kelebihan daripada guru. Kelebihan daripada guru itu, yang pertama tentu tidak bisa mendapatkan jam lagi guru honor ini. Kalau tidak dapat jam, tentu tidak bisa didaftarkan dengan di Dapodik. Sementara mereka sudah mengajar sekian tahun. Yang pertama, penyelesaian tersebut kita suruh cari ke sekolah lain untuk bisa mengambil jam tadi. Namun itu kita diskusikan dengan pertama unsur pimpinan sendiri di sekolah, kemudian dengan komite kita jelaskan ini yang terjadi dilema di sekolah kita sekarang ini. Kemudian kita cari jalan keluar berikutnya, kita berikan jam yang sedikit ada hubungan mata pelajaran dengan jam yang ada sama dia, atau ada liniernya lah, atau keterkaitan dengan mata pelajarannya. Namun ini juga tidak bisa terpenuhi. Bisa Bapak ceritakan sedikit langkahnya seperti apa konkretnya? Kita salah satu contoh, guru P3K datang dengan mata pelajaran yang sama. Nah, dengan mata pelajaran yang sama, tentu otomatis guru P3K karena dia adalah sebagai ASN, dia diberikan jam wajib mengajar. Jam yang wajib mengajar ini adalah jam yang ada pada guru honor tadi. Akhirnya dengan sangat terpaksa, inilah guru honor tadi tidak mendapatkan jam. Inilah coba kami diskusikan dengan Dinas Pendidikan. Kalau untuk kita adalah dengan cabang dinas, yang ada terbaru solusinya ada karena ada di Sumatera Barat ada mata pelajaran Keminangkabauan. Jadi di guru itu tidak sesuai dengan mata pelajarannya, tidak linear, tapi kita alihkan untuk mereka tetap mengajar di sini walaupun tidak linear. Ya, tidak linear dengan mata pelajarannya. Nah, berdasarkan kasus ini, apa tantangan-tantangan yang Bapak temukan, Pak? Tantangannya tentu yang pertama dari segi rasa kita. Kita melihat mereka sudah berjuang membangun sekolah selama bertahun-tahun dengan ini. Tahu-tahu dengan kejadian ini mereka tidak bisa mengajar, tidak bisa mengabdi lagi dengan sepenuhnya seperti kemarin. Ini kan sebuah tantangan bagi kita. Kita coba hanya berusaha, yang pertama nanti kita akan berusaha menambah jumlah siswa yang dapat di kelas nantinya, jumlah siswa kita kelas rombelnya makin banyak. Mudah-mudahan mereka jam bertambah, mereka bisa dapat jam lagi. Nah. Baik Pak, atau ada langkah-langkah tertentu yang Bapak terapkan? Ya, ada langkah-langkah tertentu adalah dengan mengundang komite, kita undang komite, kita undang guru-guru tadi, kita diskusikan bagaimana jalan keluarnya, dan itu kita laporkan ke cabang dinas pendidikan bahwa ada guru kita yang mengajar tidak linear karena dia begitu lama mengabdi di sekolah kita. Oke, baik Pak. Dari kasus-kasus seperti ini, bagaimana Bapak mengukur keefektifan dari keputusan yang Bapak ambil, kemudian apa pembelajaran dan apa langkah ke depan yang bisa Bapak lakukan?
Kedepannya tentu kita pikir seperti kita perlu memikirkan daripada budgeting formasi sekolah kita. Kita akan lihat kedepannya seperti tahun ini ada tes P3K, kita lihat kebutuhan P3K kita, budgeting kita. Tentu kita tidak mungkin menerima guru tambahan, guru honor untuk sementara waktu sampai kedudukan ini jelas. Agar jangan kejadian yang kemarin terulang lagi seperti itu, ada guru nanti pas masuk sebentar kita keluarkan, rasanya tidak etis rasanya untuk melakukan seperti itu. Dari kasus guru honorer ini menurut Bapak itu sudah efektif atau gimana? Wah, guru honor yang kita lakukan sekarang tentu rasanya sudah efektif daripada dia untuk dikeluarkan atau tidak mengajar, dia tetap di sekolah. Nah, ya, dan kita daftarkan tetap di sekolah, kita laporkan ke Dinas Pendidikan sebagai terdaftar sebagai guru yang mata pelajaran itu baru khusus untuk Sumatera Barat gitu. Oke, baik, terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya bisa mengambil keputusan dengan lebih baik ya Pak ya, agar pembelajaran di sekolah ini bisa berjalan dengan lebih baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Bapak Guru hebat semuanya, itulah bentuk aksi nyata yang saya lakukan sehubungan dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3. Mudah-mudahan pengembangan tugas yang saya lakukan ini melahirkan inspirasi yang lebih inovatif lagi bagi calon guru penggerak ke depannya. Saya Nur Syamsi, calon guru penggerak Angkatan 8, siap untuk bergerak menuju pendidikan yang lebih baik. Assalamualaikum.